saudara-saudari, jumpa lagi dengan saya Wilhelmina Mokota. Pada video yang kedua kali ini kita akan membahas mengenai dimensi kebijakan gereja, di mana pada video yang pertama sudah kita bahas mengenai Alkitab, teologi, dan doktrin dalam administrasi gereja. Baik, langsung saja kita mulai membahas. Yang pertama, kita tahu tentang definisi kebijakan gereja, di mana keputusan terbaik yang harus dibuat oleh pemimpin gereja dalam sidang atau rapat gereja adalah untuk memastikan visi dan misi gereja terpenuhi, dan dalam rangka memastikan bahwa kebutuhan jasmani dan spiritualitas jemaat terpenuhi, bahkan memastikan bahwa perubahan gereja berlangsung berdasarkan model yang dikehendakinya, hingga memberikan support system pada lingkungan hidup, masyarakat atau bangsa dan negara atau nasional dan global. Kita bahas yang pertama, paradigma, yaitu Alkitab, teologi, dan doktrin atau dogma dalam kebijakan gereja. Gereja atau umat Allah diharapkan selalu berada dalam perubahan positif agar tegar dan siap terus melaksanakan tanggung jawab. Dengan kerangka berteologi, apakah orang yang beragama selalu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas? Gereja dalam menyikapi realitas sosial dan kehidupan saat ini, maka perlunya kita menyelesaikan masalah kemiskinan dalam masyarakat. Gereja juga harus berupaya memberikan jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi masyarakat dan peraturan gereja dalam program kerja kini dan di sini. Tidak sekedar melakukan pembagian sembako dan pelayanan, tetapi perlu mendapat melanjuti kehidupan masyarakat dan jemaat dengan melakukan pelatihan baik dari segi sinodal, ekonomi, politik, dan budaya. Respon gereja terhadap menghadapi realitas tersebut adalah bekerja dan berjalan bersama dalam semangat kebersamaan dan perasaan setiap kawan, serta saling mendukung untuk mewujudkan Injil Kerajaan Allah. Tanggung jawab dalam visi dan misi, menyerukan Injil teologi, serta terlibat aktif dengan kegiatan sosial, mengingatkan hal berdoa sebagai pola hidup yang bergantung kepada Allah, mengetahui benar jati diri umat dan merawat persatuan serta keutuhan, mengambil pendirian kritis terhadap nilai-nilai kebudayaan, cara membentuk proses berpikir menjadi satu untuk menunjukkan kesungguhan terhadap program kerja jemaat. Oke, sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, proses kebijakan gereja. Proses kebijakan gereja secara teoritis dilandasi oleh berbagai faktor atau pertimbangan dan nampak dalam model-model kebijakan gereja. Dan yang berikut, analisis kebijakan dan kesalahan analisis pada tahap analisis kebijakan. Perlunya pemilihan-pemilihan mengenai identifikasi masalah, identifikasi alternatif, identifikasi seleksi dan pengusulan terbaik untuk diimplementasikan dalam sebuah program yang sudah direncanakan. Dimensi kebijakan sangat berperan dalam menekan bentuk-bentuk kesalahan. Ada 3 kesalahan yang sering dibuat oleh analisis kebijakan, yaitu dikenal dengan tipe 1, yaitu tidak membantu mereka yang seharusnya dibantu, dan yang kedua, membantu mereka yang seharusnya tidak dibantu, dan yang ketiga, yaitu membantu karena ada kepentingan tertentu di luar kepentingan itu sendiri. Misalnya, kesalahan tipe 1, tidak memberikan diakonia yang seharusnya perlu diberi, tidak membuat peraturan yang seharusnya dibuat, tidak merumuskan teologi yang seharusnya dirumuskan. Kesalahan tipe yang kedua, misalnya memberi diakonia yang seharusnya tidak perlu, membuat
peraturan yang seharusnya tidak dibuat, merumuskan teologi yang seharusnya tidak dirumuskan, dan kesalahan tipe yang ketiga, misalnya memberi diakonia bukanlah keputusan yang baik, membuat peraturan itu sendiri adalah hal yang tidak tepat, merumuskan teologi yang keliru. Dan kita masuk dalam poin yang berikut, implementasi kebijakan. Implementasi berkenan dengan kegiatan yang diarahkan pada realisasi dalam setiap program dalam hal ini, administrasi mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan setiap kebijakan yang telah diseleksi bersama dalam gereja ditata dengan kuat kuasa Allah. Kebijakan gereja dan problem solving atau kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Problem solving itu sendiri merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap orang karena sangat berguna saat sudah bekerja, seperti dalam menyusun setiap program dalam gereja. Bukan masalah yang sederhana, tetapi banyak masalah yang sulit untuk kita selesaikan. Tetapi bagi seorang pemimpin yang harus bisa membedakan terlebih dahulu mana gejala dan mana masalah sebenarnya. Baik, dari pemaparan yang sudah tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan gereja merupakan sebuah keputusan yang benar, tidak terlepas dari serangkaian prinsip yang mengacu kepada rasionalitas dan pemimpin gereja. Dalam sidang atau rapat gereja, respon gereja menghadapi realitas masyarakat adalah bekerja dan berjalan bersama dalam semangat kebersamaan dan perasaan setia kawan serta saling mendukung untuk mewujudkan Injil Kerajaan Allah. Implementasi berkenan dengan kegiatan yang diarahkan pada realisasi dalam setiap program-program. Dalam hal ini, administrasi mengatur cara untuk mengorganisir dan menginterpretasikan dan menerapkan setiap kebijakan yang telah diseleksi bersama dalam gereja ditata dengan kuat kuasa Allah. Dan melalui problem solving, kita mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dalam setiap proses yang menjadi bagian dari pemimpin gereja. Oke, baik, mungkin ada video yang kedua dalam dimensi ini. Kita sampai di sini dulu dan semoga bermanfaat untuk kita semua.